Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Dika Tidore, Fakultas Pertanian Universitas Khairul Ternate, jurusan Agroteknologi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mikrobiologi pertanian mengenai dengan modus infeksi Metridium spp jamur dan potensi mereka sebagai agen kontrol biologis pengantar hama seperti belalang. Contohnya seperti belalang rayap dan kutu ternak telah mengakibatkan kerugian ekonomi dan kerugian pertanian di banyak bagian dunia seperti Cina, Jepang, Australia, Malaysia, Afrika, Brasil, dan Meksiko. Jamur entopotika seperti SPBU Metridium telah banyak dipelajari karena sempitnya jangkauan host, keamanan lingkungan bersahabat, dan kemudahan produksi massal 10-15 sampai 18. Metridium genus ini didistribusikan secara global dari artikel ke daerah tropis. Genus Metridium terdiri dari jamur Entomophagon, ada yang bersifat generalis, beberapa di antaranya adalah para spesialis. 21. Modus infeksi Metridium spp. Dengan inangnya, modus umum infeksi saluran Metridium terdiri dari 6 tahap: perekat, pengecambaan, pembentukan apreserium, penetrasi, kolonialisasi, hemolit, dan eksplorasi, yang juga dapat ditemukan dalam jamur entomophagonik lainnya. Untuk Anisopliae Untuk setelah adhesi adalah tahap yang paling penting untuk berhasil meninfeksi host. 27. Conidia, yang merupakan spora aksual dari SPP Metridium berpaut dan Apiculae lilin dari inangnya melalui kombinasi gaya hidrofobik yang pasti, gaya elektrostatik, dan protein. Interaksi antara conidia dan epituchel berkecambah setelah adike ke cutide host conidia. Pengecor di Anisopliae dimulai oleh ditemukannya sumber-sumber karbon dan nitrogen yang eksogen yang digunakan secara preferensial. 33. Trehalase, yang menggunakan trehalose yang umum ditemukan dalam host hemoid, dapat diamati selama berkecambah awal, mirip dengan Anisopliae acridum, di mana acridic spesifik membutuhkan senyawa kutub sederhana seperti asam lemak, glukosa, asam amino, para asam lemak, dan peptida ada pada permukaan asam tersebut. Senyap jamur untuk mempercepat pertumbuhan jamur cuma ada di Coaceridum anchode. Untuk HOG1 kinase yang berkontribusi pada conidia berkecambah. 39. Formasi apreserum ODC1 gen dan MPL1 gen khusus untuk Anisopliae yang menunjukkan bertanggung jawab masuk formasi apreserium. Gen ODC1 yang mengkode-kode untuk orthine detralase adalah upregulasi selama tidak seperti interaksinya dengan para host di darat. Bat al 29 dan Grenfeld et al 32 berkomentar bahwa conidia tidak dapat menempel kuat pada larva air, yang mengakibatkan ketidakmampuan Anisopliae untuk menembus cuticle inang untuk menginfeksi dan berkembang biak. 31. Grenfell idia berkecamasi dan tabung kuman
diferensiasi untuk membentuk apresorium, sementara gen MPL1 yang akonde untuk MPL1 mengatur homeostasis dan apresorium diferensial. Mirip dengan M. anisopliae, FUS3 KKS1 TP protein kinase motogen diaktifkan MAPK, sebuah keluarga protein yang umumnya ditemukan dalam jamur entopiskigonik lainnya, terkode oleh M. acridum, dan ditemukan terlibat dalam mengatur ekspresi gen MD1 yang bertanggung jawab untuk kepatuhan, dan gen MPL yang mengatur metabolisme dan formasi apresorium 44. Formasi apresorium setelah adike akuitle host Conidia pengecor di M. anisopliae dimulai ditemukannya sumber-sumber karbon di nitrogen yang eksogen yang digunakan secara preferensial 33 trehalase yang menggunakan trehalase yang ditemukan dalam host dalam diamati selama berkecambah awal, mirip dengan M. anisopliae, M. acridum, di mana acridin spesifik membutuhkan senyawa kutub sederhana seperti asam lemak, glukosa, asam amino, para asam lemak, dan peptida ada pada permukaan. Asam tersebut senyap jamur untuk mempercepat pertumbuhan jamur. Cuman ada di kok acridum acude untuk HOG1 kinase yang berkontribusi pada Conidia berkecambah. 2. Berkecambah. Modus infeksi M. anisopliae paling mungkin adalah melalui konsumsi spora oleh larva 118, 19, 2932. Pengamatan mikroskopik mengungkapkan ketidaknyamanan Conidia oleh larva yang terpapar oleh M. anisopliae dan kehadirannya Conidia pelina fekal larva nyamuk menunjukkan bahwa Conidia telah menelan, meskipun M. anisopliae tidak berhasil menembus kotide untuk menginfeksi lainnya. Kematian larva masih signifikan. Tab hypothesis untuk mekanisme infeksi M. anisopliae telah diusulkan sebagai tanggapan terhadap hipotesis pertama. Booth al. 29 melaporkan bahwa panas yang menewaskan Conidia ditemukan tidak menyebabkan kematian larva signifikan dibandingkan dengan kontrol udara tanpa Conidia. Untuk hipotesis kedua, perusakan dilaporkan memicu stres oksidatif pada larva, mengakibatkan kematian larva. 60-61 meningkatnya lipoxgenes di mutas superoksidase proksidase, aktivitas ascorubate proksidase, dan kadar proksidasi lipid pada larva Anisopliae juga didapati berbeda pada larva-larva sebelum dan sesudah infeksi oleh M. anisopliae. 62 oksidatif stres di litura dinyatakan melalui peningkatan kadar protein karbonit dan radikal bebas, kerusakan kelenjar ludah, sel-sel epitel di bagian tengah S litura juga terlihat. Akan tetapi kerusakan tidak terdeteksi oleh BAT L29, sehingga hipotesis ketiga bahwa ekstrak protase pridia lewat usus tengah BAT L29 mengobati Conidia dengan telur putih yang mengundang protesis inhibitor B.
tantangan lain dalam memanfaatkan M. anisoplia conidia sebagai biopside untuk meregatkan larva serangga air adalah kemampuan untuk mengangkatkan pertemuan antara M. anisoplia dan menargetkan larva serangga air di perairan tenang sebagai milik M. Sebuah pemahaman yang lebih baik dari modus infeksi M. anisoplia sangat penting untuk mengembangkan M. anisoplia sebagai biopsi yang aktif. 4. Pendekatan molekul untuk meningkatkan virulensi dan efektivitas SPP Metridium. A. Biologi agen kontrol. Upaya untuk meningkatkan kekuatan jamur Metridium telah dilakukan dengan gen yang secara berlebihan bertanggung jawab. Gen dari kalajengking atau laba-laba yang menghasilkan neurotoksin khusus pada serangga untuk meningkatkan kekuatan jamur. 63. Morales Hernandez al 64 Overgen CAT1 dan M. anisopliae yang meningkatkan aktivitas katalase berkontribusi pada toleransi yang lebih tinggi terhadap hidrogen peroksida eksotis transgenik conidia dari M. 5. Produk massal Metridium anisopliae dan Metridium acridum. Studi telah menunjukkan bahwa media yang berbeda bisa mempengaruhi morfologi conidia dan tingkat pengecambahan yang kemudian dapat mempengaruhi virulensi dari M. acridum. 68. Untuk produksi conidia untuk ditemukan bahwa jenis media budaya yang digunakan untuk memproduksi M. anisopliae mampu mempengaruhi kejantanannya. Sebuah penelitian mendapat bahwa kemujaran sebagian jenis dipengaruhi oleh kebudayaan menengah yang berbeda. 69. Formula conidia untuk Metridium anisopliae dan Metridium acridum. Efek perumusan minyak, perumusan emulasi air dan perumusan air dan M. anisopliae conidia telah diuji dibandingkan oleh host yang berbeda. Dirumuskan minyak conidia menyebabkan kematian host yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dirumuskan conidia 3, 8, 25, 71 dan 78. Selain itu, minyak yang diendok conidia ternyata mampu menyediakan perlindungan termogenik bagi conidia dan tetap efektif bahkan di bawah kondisi kelembapan rendah. Meskipun minyak yang perumusan conidia ternyata berkhasiat bahwa kelembapan rendah dan suhu yang tinggi agesti mengurangi kecenderungan untuk oksidasi di lokasi pembiakan dengan konsentrasi minyak yang tinggi. 7. Metridium anisopliae sebagai kontrol biologis. Kendali biologis terdapat rayap. Rayap adalah hama mengguna dan bangunan dan momen sejarah karena sesungguhnya pembentuk kolonia di dinding dan merusak kayu dan proses itu. 6-13. Biaya untuk mengendalikan rayap diperiksa sekitar $1 miliar Amerika Serikat setiap tahun. 26. Mereka juga adalah hama pertanian di perkebunan kelapa sawit di Malaysia, Tebu, Pakistan, dan juga yang merupakan makanan pokok di Afrika. Potensi penggunaan anisopliae sebagai kontrol biologis yang efektif terhadap rayap telah didokumentasikan dalam studi sebelumnya. Kemajuan dari M. anisopliae dipengaruhi oleh 3 faktor. Tekanan dari M. anisopliae digunakan, dosis dari M. anisopliae digunakan, dan genera di spesies dari hama yang memiliki kerentanan yang berbeda terhadap jenis yang sama dari anisopliae. Dalam studi yang berbeda dengan jenis M. anisopliae dan host yang berbeda digunakan, yang tidak memungkinkan untuk perbandingan yang konsisten untuk perbaikan.
Kendali biologis terhadap nyamuk. Nyamuk dewasa. Pada tahap dewasa, semua studi sebelumnya setuju bahwa M. anisophilae mampu menyebabkan kematian yang jauh lebih tinggi Anisophilae sp dan Aedes dibandingkan dan Moguitoes yang tidak diobati. Bagi Anopheles spp, penelitian menemukan bahwa lebih dari 90% dari SPP Anisophilae terpapar oleh M. anisophilae telah meninggal 14 hari setelah inokulasi. Ini berarti bahwa Anopheles spp dapat dicegah memindahkan malaria karena parasit plasmomen membutuhkan sekitar 12-14 hari untuk berkembang, dan nyamuk ke Sporosetes menular yang pada titik itu nyamuk dapat menular malaria. Larva nyamuk dan telur. Nyamuk seperti Aedes albopictus bertanggung jawab atas epidemi dengue, demam berdarah, hemorrhagitis, Chikungunya, dan demam kuning. Untuk kontrol biologis faktor penyakit manusia terutama Aedes spp dan Anopheles spp, studi telah dilakukan yang menyelidiki efek dari M. anisophilae pada 3 tahap perkembangan yang berbeda. Nyamuk yang adalah telur, larva, dan tahap dewasa. Untuk kelembapan yang relatif didapati bahwa aktivitas ovisida M. anisophilae adalah yang terbesar sewaktu telur nyamuk yang ditangani dan Conidia terkena kelembapan relatif 90%-98% selama sedikitnya 10 hari. Semakin tinggi kelembapannya yang terkontaminasi jamur telur, karena semakin besar jumlah Mycelium dan Conidia baru terbentuk pada telur yang dirawat. Namun tantangan menggunakan M. anisophilae adalah modus lambat tindakan hasil tidak konsisten dibandingkan insektida kimia, dan fakta bahwa hal itu hanya menargetkan penduduk larva yang ada. Studi lebih lanjut dari dapat dilakukan pada formulasi Conidia yang paling bisa dilindungi Conidia dari kondisi lingkungan yang bisa mengaktifkan Conidia untuk mempertahankan virulence dan jenis minyak yang dapat mengusir nyamuk. Kendali biologis terhadap caplek. Khasiat M. anisophilae dapat membunuh nimfa dan spesies kutu yang banyak. Genus dan spesies caplak telah ditunjukkan dalam banyak penelitian untuk Rhipscalus microplis, Rhipscalus sanguineus, Hempsalis, Gighenis, Hyaloma alace, dan Icodes ricinus. Saat ini ada 2 jenis aplikasi dari M. anisophilae yang merupakan aplikasi dari jamur parasit ke kutu ternak dan tahap non parasit ke larva caplak di vegetasi. Quinalato et al. 101 juga menemukan bahwa berbeda isolates memiliki sifat yang berbeda terhadap tuan rumah yang sama. Metarhizium acridum sebagai kontrol biologis terhadap belalang dan belalang. Belalang dan belalang adalah hama pertanian utama yang telah menyebabkan kerugian pertanian dan ekonomi yang besar di Afrika. Belalang dan belalang merusak tanaman pangan seperti jagung, polong-polong, dan ubi. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa acridum memiliki efek insektisida terhadap belalang dan belalang yang merupakan hama pertanian utama. Faktor-faktor yang memengaruhi keefektifan M. acridum adalah waktu aplikasi Conidia, suhu selama infeksi M. acridum, strain dari M. acridum yang digunakan,
medium yang digunakan untuk kebudayaan M. acridum dan metode aplikasi dari Conidia 5, 7, 12, 83, dan 108. Kesimpulan, modus umum infeksi jamur Matrejum dapat digolongkan menjadi perekat, perkecambah, pembentukan apriserium, penetrasi, pengusiran, dan sporulasi. 42, 56, 111. M. Anisopliae yang merupakan seorang generasi adalah agen berpotensi biocontrol dari rayap, nyamuk, dan kutu ternak, sementara M. acridum adalah agen kendali potensial dari belalang dan belalang. Namun banyak tantangan seperti modus kerja lambat dan hasil tak terduga. Aplikasi jamur ini harus diatasi oleh memaksimalkan keberhasilan baik Anisopliae dan M. acridum. Penelitian ini terdapat efek organisme non-target dan lingkungan harus juga dipertimbangkan sebelum menggunakan di lapangan. Konflik kepentingan, para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan. Mungkin saja video penjelasan materi mikrobiologi sampai di sini saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.